Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kembali kita naikkan kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja atas kasih setia dan pertolongannya. Hingga saat ini kembali kita diperkenankan untuk dapat beribadah di rumah kita masing-masing secara daring. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Sebab itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan di dalam ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Bapak Jels Panggulu. Selamat beribadah. Jemaat diundang berdiri, kita menghadap Tuhan yang kasih setianya besar atas umatnya. Bersama kita bernyanyi bersama NKB nomor 2 ayat 1 dan 6, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi NKB 42, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Puji kali-Mu
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Sidang jemaat Tuhan, kembali saya menjemput kita semua berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. NKB 12 ayat 2. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang
yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita menyanyi NKB 21 ayat 1, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, Allah dalam diri Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Allah yang menuntun memberkati perjalanan gereja-Mu, perjalanan kehidupan umat-Mu yang harus Engkau kasihi. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menganugerahkan waktu yang indah, Bapa, di tengah-tengah pandemi yang masih ada di sekitar hidup kami. Kami masih dan terus dalam persekutuan yang harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami mengagungkan Engkau dan merindukan kehadiran-Mu lagi dalam pemberitaan firman-Mu untuk sebuah perjalanan panjang hidup kami sebagai keluarga Allah. Karena itu Bapa di sorga, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati kami semua dan persekutuan kami, sehingga ketika kami membuka, membaca, mendengar kebenaran firman-Mu dalam Alkitab-Mu, sungguh-sungguh ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, menjadi pegangan bagi kami untuk terus kami melangkah dengan penuh kepastian. Karena itu hamba yang berdosa ini, pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu Tuhan bagi kami semua lewat pemberitaan firman-Mu ini. Bersabda bagi kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus yang adalah firman hidup itu, dipersembahkan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita di minggu yang ketiga ini, kita membaca dari Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, Yesus dan sanak saudaranya. Kita akan membacakan bagian ini secara bersama-sama. Kita mulai.
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Hidupmu kitab terbuka dibaca. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sidang jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita iringi dengan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu.
Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Berkenanlah ya Bapa atas persembahan ini, agar berguna untuk pekerjaan pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua saudara harus mengakui dengan jujur bahwa salah satu sifat kita manusia yang memang kadang terlalu sulit untuk dikekang dan atau dibatasi adalah sifat yang egoistis. Dan sifat kita manusia ini pun saudara kadang tumbuh, berkembang dan memang mampu menjadikan persekutuan dan golongan-golongan tertentu. Ini semakin menunjukkan sifat yang fanatistis, baik sebagai keluarga, suku, dalam status sosial kemasyarakatan, maupun saudara secara iman. Pementingan diri dan golongan sendiri kadang saudara telah mencabik-cabik, merusak tatanan kehidupan bersama yang penuh dengan cinta dan kasih, penuh persaudaraan, penuh kekeluargaan. Dan memang saudara, tidaklah sedikit jumlah keluarga dengan persaudaraannya harus menjadi rusak dan hancur karena sifat kemanusiaannya yang egoistis itu. Tidak sedikit saudara jumlah keluarga persaudaraan karena hubungan darah yang ada di sekitar kita harus menjadi gersang, menjadi rusak karena sifat egoistis manusia yang dinilai semakin ekstrim itu. Saudara, jangan berani pulang kampung kalau hanya karena urusan pembagian warisan atau model. Kadang saudara, orang bilang di sana tinggal nama. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami dan mencermati dengan baik bagian Alkitab pembacaan kita. Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35. Dan saudara, secara khusus kita memperhatikan pernyataan dalam ayat yang ke-35 yang di sana mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
dialah ibuku. Ini saudara bisa saja menghadirkan pertanyaan, mengapa Yesus menyatakan penegasan seperti ini? Apa sesungguhnya yang Yesus mau maksudkan dengan pernyataannya itu? Apakah memang Yesus saudara dengan sengaja ia tidak lagi mengindahkan dan menghormati sebuah ikatan keluarga? Bukankah saudara-saudara bahwa melalui hukum Taurat setiap anak itu wajib hukumnya harus menghormati orang tua supaya lanjut umur di tanah yang telah diberikan Tuhan kepadanya? Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak kisah kehidupan yang memang menceritakan tentang kemalangan, menceritakan tentang kejatuhan hidup orang-orang yang tidak lagi mengindahkan ikatan kehidupan kekeluargaan dan persaudaraan. Kita saudara perlu mengenal kisah kehidupan seorang maling kundang yang berasal dari Tapanuli. Ia anak muda yang pada akhirnya menjadi tiang batu karena tidak lagi mengakui ibunya dan yang telah melahirkan dia dan membesarkannya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sekarang dalam bagian Alkitab pembacaan kita ini Yesus justru seolah-olah menunjukkan cara yang sama seperti yang ditunjukkan oleh maling kundang itu? Mengapa Yesus saudara seakan tidak mengakui ibunya dan saudara-saudaranya? Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop pembacaan kita ini kita saudara melihat bagaimana sesungguhnya perhatian penginjil Markus tentang konsep sebuah keluarga. Markus saudara memaparkan di sini bagaimana Yesus harus berusaha memperluas wawasan cakupan makna atau arti sebuah keluarga Kristen itu. Bagi Yesus, keluarga yang ia maksudkan tidak lagi terbatas hanya pada hubungan darah dan kekerabatan, tetapi sudah melampaui batas etnis, geografis maupun waktu. Sangat menarik saudara tentang konsep keluarga yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Dan ini perlu kita renungkan. Sebab keluarga bagi Yesus saudara adalah ketika semua pihak di dalamnya di sana memiliki hubungan yang terjadi dan berlangsung kekal selama-lamanya. Apakah saudara ikatan hubungan yang berlaku kekal selama-lamanya ini berlaku bagi semua keluarga? Tentu tidak. Itu hanya terjadi dan berlaku bagi keluarga yang disebut yang mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Bagi Yesus, seseorang menjadi saudara bagi yang lain karena mereka sama-sama melakukan kehendak Allah. Kesediaan kepatuhan dan ketekunan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari, ini saudara menjadi rahim yang mengikat manusia menjadi saudara. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua bisa saja mengamati bahwa selama ini berkembang dua sikap yang salah tentang keluarga. Mungkin yang pertama, bahwa keluarga ternyata terlalu banyak kali mementingkan keluarga sendiri. Sikap ini selain telah menyimpang dari sikap yang Yesus kembangkan, juga telah mempersempit wawasan kita tentang keluarga itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, bahwa ternyata kita telah mengabaikan keluarga kita sendiri dengan berbagai dalih, apakah karena pelayanan dan yang lainnya. Kita telah membuat keluarga terabaikan
membuat keluarga kita terlantar. Kadang saudara, kita seperti terjebak berpikir bahwa kesibukan pelayanan kita akan dibalas Allah, sehingga kita menganggap pelayanan itu lebih penting dari keluarga. Ingatlah saudara, bahwa Allah telah memberikan keluarga bukanlah untuk diabaikan, bukan untuk ditelantarkan, melainkan dilayani, bahwa keluarga yang terdekat dengan kita hendaklah dibawa untuk melakukan kehendak Allah itu. Itu berarti bila kita mengabaikan istri, mengabaikan anak-anak kita, ini berarti juga tidak melakukan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menyatakan rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan kita sebagaimana diinginkan oleh Yesus, yakni tidak hanya sekedar memiliki keluarga karena hubungan darah, tetapi pada pola hidup kita, pada moralitas kita, pada etika dan tata krama kehidupan kita setiap saat. Dengan demikian saudara, kita tidak hanya bersaudara satu dengan yang lainnya, tetapi kita juga bersama dengan Yesus Tuhan kita. Kita adalah anggota keluarga Allah itu sendiri. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga mendambakan sejauh mana cinta dan kasih sebagai keluarga Allah itu tidak datang dari siapapun, datang dari kita sendiri. Baik sebagai suami, istri maupun anak-anak, kita yang akan menciptakan itu, bahwa kita adalah keluarga Allah. Dan kalau kita keluarga Allah, maka kita pun memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat Tuhan diundang kita berdiri. Mari kita bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabdamu benar. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita tunduk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kembali kami sujud menyembah-Mu, menyampaikan syukur, pujian, rasa terima kasih kami. Tuhan menuntun, memberkati kami semua dalam peribadahan ini, sehingga kami tidak saja mengagungkan, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, tapi kami pun diberi waktu untuk sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu kami semua diajak untuk mampu memahami apa arti keluarga Kristen yang dimaksudkan oleh Yesus. Kami sadar sebagai manusia, kami tidak mampu untuk menghayati makna keluarga Kristen yang Tuhan Yesus maksudkan.
bahwa kami tidak hanya terhubung satu dengan yang lain karena hubungan darah, dan di sana disebut sebagai keluarga, tetapi kami seharusnya memiliki hubungan dengan sesama karena kami semua adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang telah diperkenankan Allah sendiri dalam diri Tuhan Yesus melalui karya penyelamatanmu yang agung itu. Tuhan Bapa di sorga, ampuni kami dan baharui kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan ke depan kami mampu menghayati makna keluarga Kristen yang Tuhan Yesus maksudkan. Mulai dari keluarga kami di rumah kami masing-masing sebagai suami, istri, anak-anak, cucu, dan semua yang terikat dalam kehidupan hubungan darah. Bahwa keluarga Kristen tidak hanya diikat dalam ikatan itu, tapi kami pun mampu menjadi satu kekeluargaan dengan sesama kami dimanapun kami berada, karena kami keluarga Kristen itu. Itulah makna kehadiranmu ya Allah dalam diri Tuhan Yesus yang harus memaknai kehidupan kami sebagai umatmu. Karena itu Bapa di sorga, ke dalam tanganmu kami menyerahkan hari-hari hidup kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Kami berdoa kiranya melalui keluarga kami masing-masing, di sana mana keluarga Kristen yang Yesus maksudkan, ini mampu menjadi berita bagi sesama kami. Kehidupan keluarga rumah tangga kami menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga yang lain. Sehingga rumah tangga keluarga yang indah di hadapan Tuhan ini mampu kami menyatakannya. Terima kasih ya Allah. Karena firman-Mu inilah, maka kami semua tetap terus diikat dalam ikatan satu persekutuan keluarga Allah, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kami, dengan hamba-hamba-Mu yang berhari ulang tahun, kami mengucap syukur bersama mereka, bersama adik Niko Yonatan, saudara Gustav Makapuko, Bapak Joni Ajawailah, Ibu Potamin Daroma, Bapak Avandi Kaluku, saudara Rohma Gloris Panggulu, Bapak Roni Ganap, dan juga bersama dengan kedua keluarga rumah tangga, keluarga Maison Tatul dan Ibu Anabela Oleng, bersama Bapak Ignatius Yudi Antoro dan Ibu Adolfina Lawendatu. Tuhan Bapa di sorga, karya-Mu besar yang penuh cinta kasih, yang telah melawat mereka dan menjadi bagian kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, sambut suara syukur hamba-hamba-Mu, sambil kami menyerahkan semua kerinduan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih itu. Kami pun diingatkan ya Allah, kepada mereka yang sakit, yang tidak bisa menikmati perjumpaan dan persekutuan di rumah kami masing-masing. Tuhan, sendengkan telinga-Mu, biarlah kepulihan kesembuhan menjadi bahagian hamba-hamba-Mu sekalian, sehingga hari-hari yang akan datang dalam jumpa persekutuan mengagungkan Engkau, di sana pun mereka bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, bagi rumah tangga keluarga yang berduka cita, hadirkanlah karya penghiburan-Mu, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita seperti orang-orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua, duda lanjut usia, dimanapun mereka berada. Sendengkan telinga-Mu ya Allah, untuk kerinduan hamba-hamba-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi yang masih berkepanjangan, ada banyak gejolak secara politik di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Karena itu kami berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Tuhan, biarlah Engkau memakai mereka agar kehidupan berbangsa bernegara kami semua bisa keluar dari ancaman pandemi ataupun hal-hal yang lain
yang hanya mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di mana kami semua sebagai gereja ada di dalamnya. Tuhan Bapa di sorga, menyerahkan perjalanan gereja-gerejamu melalui mimbar-mimbar gereja. Ada banyak pemberitaan yang disampaikan demi dan untuk kehidupan kami. Tuhan berkati sehingga firman yang menguatkan, firman yang menjadi panggilan bagi kami, termasuk menghadirkan keluarga Allah di dalam hidup kami, ini benar-benar kami mampu menunjukkannya. Karena itu Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa, menyerahkan perjalanan kehidupan gereja Masih Sangita Laut, tingkat sinode resort, maupun kami semua yang ada di Jemaat Gemis Bethlehem, para hamba dan pelayan, majelis jemaat, para pengurus PLK dan PLSUS, bahkan semua sidang jemaat dalam berbagai panggilan dan tanggung jawab ya Allah, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Allah penyembahan kepada Engkau melalui rumah kami masing-masing ini kami tetap terus nyatakan sebagai bentuk panggilan khusus. Kami menyatakan kehadiran-Mu lewat berbagai tanggung jawab kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami hari ini, besok, dan itu selalu terus ke dalam tangan-Mu. Para suami yang saat ini ada bersama keluarga ataupun tidak bersama keluarga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan di laut, di darat, dimanapun Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah hamba-hamba-Mu sehingga dengan berkat-Mu, limpahan rahmat-Mu selalu teranugerah di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga hamba-hamba-Mu sekalian. Para istri yang mendampingi suami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, masa depan mereka, kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ini kami semua Bapa, ini doa dan syukur kami bawa hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu ampun orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace had brought me safe to shore, and grace
will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Disampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jelt Stepanggulu atas pelayanannya dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Pendeta dalam tugas pelayanannya, serta memberkati seluruh kehidupan keluarga Panggulu Tengkel. Sekali lagi, terima kasih. Ucapan terima kasih juga kepada organis, Saudara Tommy Oleng beserta tim multimedia yang sudah membantu sehingga ibadah daring ini terlaksana. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara dalam seluruh tugas, dalam pelayanan, serta dalam masa muda saudara sekalian. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang kekasih Bapak Andreas Tairas. Atas nama majelis dan seluruh anggota Jemaat Gemis Bethlehem, kami menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada keluarga besar Tairas Makawekes. Kiranya Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penghiburan, akan menolong keluarga saat ini dan selalu terus. Selanjutnya disampaikan ucapan selamat bersyukur kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang bersukacita atas ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sukacita Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Disampaikan kembali kepada anggota jemaat bahwa di masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru, maka ibadah minggu tetap dilaksanakan secara daring atau online sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Ibadah kelompok wilayah pelayanan tetap dilaksanakan di rumah anggota jemaat sesuai jadwal kelompok dengan menggunakan tata ibadah KWP digital yang sudah dikirim melalui pengurus-pengurus KWP. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perkunjungan kepada orang sakit, maka bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa agar menghubungi pengurus kelompok atau sekretariat dan akan dilayani Bapak Pendeta melalui telepon ataupun video call. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam warta jemaat digital yang telah dikirim melalui pengurus KWP. Jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mohon dapat disampaikan kepada pengurus KWP ataupun langsung ke sekretariat. Yang terakhir, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat beserta simpatisan yang tetap setia beribadah bersama di rumah masing-masing, serta mendukung pelayanan di Gemis Jemaat Bethlehem melalui persembahan, amplop syukur, persepuluhan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan mari kita tetap bersatu hati menopang doa untuk pemulihan bangsa dan negara kita dari bencana COVID-19 sambil tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah
dan terus melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sekali lagi jemaat diundang berdiri, dan sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3, Keluarga Hidup Indah. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan jalanilah kehidupan di hari esok sambil terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan bersaat teduh sejenak. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.